Opo iki? What is this? Drama Jomok tahun 1945. BL Majapahit. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Ano. Bacain cerita dan juga pengalaman aneh kalian yang paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di sini bio IG. Oke guys, tanpa berlama-lama kita mulai di cerita pertama. Musik. Aku belum pernah ciuman sama sekali. Dan ciuman pertama aku pas nikah. Dan di luar dugaan aku malah muntah banyak banget ke dalam mulut suamiku karena mulutnya bau septic tank. Sorry, gue bukan yang gak respect ketawa gitu, tapi kayak jorok banget. Halo Dek Nul, halo. Aku perempuan dan sekarang umur 40 tahun. Halo Tante. Tapi sampai detik ini aku masih ingat jelas banget kejadian paling memalukan dalam hidup aku. Waktu aku muntah di dalam mulut suamiku sendiri. Pas ciuman pertama di hari pernikahan kami. Jadi gini Dek Nul, nikahnya tahun 2014 di sebuah gedung semi outdoor di Jawa Timur. Temanya garden, warnanya putih emas, bagus. Musiknya lembut, pokoknya semua udah dirancang supaya kelihatan elegan gitu. Aku udah deg-degan banget, tapi juga bahagia. Make up udah ciamik, baju pengantin berat banget, tapi aku tahan. Nah, yang perlu kamu tahu, suamiku ini orangnya baik, sabar. Tapi jujur aja ya, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Joroknya dia luar biasa. Dia tuh kalau sibuk kerja bisa nggak sikat gigi sampai 2 hari. Aku udah tahu dia agak jorok, suka malas sikat gigi malam, jigong dalam kurung kerang gigi, numpuk, dan mulutnya tuh kadang ada bau asem aneh gitu. Tapi aku juga nggak nyangka bakal separah itu. Kadang aku udah kode halus kayak, "Mas, gosok gigi dulu yuk." Tapi dia selalu jawab, "Ya kan nanti sekalian mandi bisa lah." Padahal mandinya itu malam. Tapi aku pikir ya udahlah, nanti setelah nikah bisa aku atur. Aku cinta kok, meskipun ya mulutnya agak beraroma perjuangan. Oke, ini jokes nenek-nenek, jokes tante-tante umur 35 ke atas yang kita Gen Z kurang paham. Tapi sampai akhirnya di hari H, setelah ijab kabul dan doa, MC-nya bilang, "Sekarang sudah boleh cium pengantin barunya." Di sana aku udah siap banget mau cium bibirnya sekali aja, yang sopan biar nggak terlalu vulgar di depan keluarga. Tapi entah kenapa suamiku malah langsung nyosor. Mulutnya dibuka gede banget, terus nempel ke mulutku, basah, panas, dan ya Tuhan, bau mulutnya kayak tempat pembuangan tai. Baru dibuka bener-bener kayak pertama kali aku ngebersihin popok anak pertama aku. Emang iya ya sampai sejorok itu guys. Gak, soalnya gue tuh paling anti sama bau kan. Jadi kalau masalah bau ketek, bau mulut gitu, gue sikat gigi bisa sampai 3-4 kali sehari. Karena gue sensitif banget sama bau mulut. Is it that bad Tante? Is it that bad? Sampai kamu kayak gitu, sampai bilang septic tank, tempat pembuangan tai. It cannot be that bad. Bener-bener kayak semua oksigen di sekitar lenyap loh. Baru aku tahan 2 detik, dia malah main lidah dia dimasukin ke dalam mulut aku. Oke, you freaky tante you freaky as hell. Jujur rasanya kayak ada belatung yang nyelusup ke tenggorokan. Aku refleks kejang-kejang dol. Menurutku langsung mual dan black. Modiar wes. Aku muntah langsung ke dalam mulut dia. I don't know which one is worse. Lebih parah yang mana antara elu dicipok sama cowok yang bau mulutnya kayak belatung dicampur sama septic tank, atau elu dicium sama cewek terus ceweknya muntah ke dalam mulut lu saking baunya. Dan ini aku bukan muntahnya sedikit. Semua isi sarapan keluar, dari nasi kuning, telur balado, sambal, semuanya. Dia langsung mundur panik-panik, batuk-batuk ngeluarin muntah dari mulutnya. Dan tamu-tamu pada bengong. Musik berhenti, MC-nya juga diem, fotografernya juga diem. Dan aku cuma bisa berdiri sambil nutup mulut pakai tangan. Aku inget banget ada ibu-ibu di depan. Temennya ibu mertua aku yang langsung istighfar keras. Dia langsung ngomong, "Astagfirullah, pengantinnya kesurupan kah?"
that happening in your best day of your life, di hari yang seharusnya jadi memorabilia satu momen hidup penting lu, dan lu muntah ke dalam mulut pengantin pria. Oke, maaf maksud gue suami. Oke, ini ini traumatizing to say the least. MC-nya ya goblok nul. Masa dia ngomong bercanda kayak gini? Wah, penuh kejutan ya pernikahannya. Hahaha. Tapi nggak ada yang ketawa. Abis itu panitia buru-buru kasih tisu. Suamiku diseret ke belakang buat ganti jasnya, dan aku cuma duduk di kursi pelaminan sambil nahan air mata. Jujur rasanya malu banget, bener-bener pengen menghilang waktu itu nul. Serius aku. Ya udahlah, itu udah 11 tahun yang lalu. Sekarang udah 2025, orang-orang udah lupa. Tapi tiap kali anniversary, suamiku suka bercanda, sayang, papi udah sikat gigi ya. Jujur itu agak lucu guys menurut gue guys. Jujur it's kinda cute though. It's kinda cute. Like they have their own inside jokes and all. Kayak mereka punya jokes terselubung yang cuma mereka berdua sendiri yang tahu. Jujur lucu. Itu udah menjadi semacam candaan kita berdua aja. Bahkan anakku dua-duanya masih nggak ngerti maksudnya apa. Tapi ya kadang kalau dia habis makan pete gitu, aku langsung refleks jaga jarak. Meskipun ya sekarang dia udah rajin sikat gigi. Tapi lucunya setelah kejadian itu, kami malah semakin terbuka. Dia jadi rajin ke dokter gigi. Aku jadi punya alasan beli floss tiap bulan juga. Tapi tetap aja, tiap kali aku ngeliat video nikahan, momen yang bagian kayak you may kiss the bride, selalu aku skip. Hehehe, oke. Mending lu post di TikTok deh. Mending lu post deh di TikTok, viral. Ya sudah, segitu aja. Makasih banyak udah dengerin cerita aku ya Nul. Selamat malam. Malam juga tante. Jujur teman-teman, agak gila. Gua kalau punya istri, terus istri gua muntah ke dalam mulut gua pasti bukan gara-gara dia kebawaan sama mulut gua ya. Aduh, gua malu banget sih chat. Gua gak enak banget pasti sama istri gua. Aduh, apalagi gue tipe orang yang anti banget sama bau gitu kan. Jadi kayak, oh yo, I might kill myself. Oke, chat yang tadi cukup ringan, meskipun jorok, tapi sedikit ringan. Sekarang kita akan masuk ke cerita berikutnya anak-anak. Masih menjadi plot twist paling besar dalam hidup gue. Pacar gue sekarang ternyata adalah mantan bokap gue dulu sebelum nikah sama nyokap. Anjir Nul, gue gak tahu harus mulai dari mana, tapi ini beneran real, dan gue juga gak tahu kenapa gue bisa sampai sejauh ini. Sebelumnya salam kenal, gue cewek umur 26 tahun, iya udah lumayan matang. Jadi gini Nul, BTW semua nama izin gue samarin dulu. Oke, jadi gue ketemu sama dia tuh gak sengaja, waktu nemenin temen ke pameran desain di salah satu kota di Jawa Tengah. Ada satu cowok, lebih tepatnya om-om, sekitar umur 60-an, jujur itu kakek. Jujur, Aki, bukan om. Kita sebut aja dia Dimas. Dimas ini orangnya sopan banget, gaya ngomongnya kalem, pakai kemeja batik, dan jujur aja ganteng. Tapi bukan yang creepy, lebih ke arah yang dewasa berkelas gitu. Dan emang tipe gua tuh yang lebih tua dari gua Nul. Ya lu pasti ngerti lah. Emang lebih tua lebih menggoda men. Oke, but I gotta clarify dong. Gua mau klarifikasi kalau maksud gua lebih tua lebih menggoda itu ya paling kayak 5 tahun, 6 tahun di atas gua lah mentok-mentok. Ini itu 60 tahun tuh. 60 tahun tuh. 60 tahun tuh itu. Umur 60 tuh bisa kita sebutnya izin vintage ya. Vintage kalau di istilah thrift. Dari situ ngobrol, tukeran WA, terus intens aja gitu. Lama-lama nyambung, sering ngopi bareng dan akhirnya kita jadian. Awalnya ya gue nggak ada curiga apa-apa, apalagi dia kelihatan serius banget sama gue. Selalu antar jemput, ingat hal-hal kecil, bahkan udah sempet ngomongin masa depan. Gue pikir ya udah ini cowok paling bener yang pernah gue temuin. Sampai kejadian malam penuh tragedi itu Nul. Lebih tepatnya kejadian ini terjadi di Jumat Kliwon. Sekitar 8 bulan sejak kita pacaran, gue ajak dia ke rumah buat makan malam bareng keluarga. Sebelumnya orang tua gue nggak tahu, tapi tampilan si Dimas ini gimana? Karena ya jujur gue tahu mereka bakal susah nerima. Karena si Dimas ini literally lebih tua daripada bokap dan juga nyokap gue. Nah itu dia! Itu dia maksud gue. Vintage kan? Vintage beneran. 60-an tuh udah kayak area kakek-kakek anjir, lebih tua daripada bonyok lu, that's crazy. Jadi ya gue rundingin dulu sama si Dimas buat siapin argumen biar mereka bisa ngasih restu buat hubungan kita. Dan alhamdulillah tahun 2026 menikah. Begitu plan awalnya. Udah, gue bareng sama si Dimas ke rumah jam 7 malam. Bokap nyokap gue masih bareng. Rumahnya tuh vibesnya keluarga normal banget Nul, kayak rame tapi adem. Nyokap gue lagi siapin makanan buat kita makan malam bareng.
Dan jujur meskipun deg-degan, gue excited banget karena pengen ngenalin dia ke orang tua gue. Tapi oh my god Nul, pas dia datang, suasananya langsung drop. Kenapa? Kayak gini Nul, bokap gue keluar dari kamar, ngeliat dia dan posisinya dia langsung diem. Sumpah, bokap gue diem terus pelan-pelan dia ngomong, Mas Dimas? Dan cowok gue menjawab juga, Reza? Ini apaan? Opo iki? What is this? Drama Jomok tahun 1945. BL Majapahit. Lu harus tahu Nul, rasanya ruangannya langsung kayak beku. Nyokap gue sampai naruh sendok karena bingung lihat dua-duanya. Dan di sana gue tanya dong, loh kalian kenal? Dua-duanya diem, literally cuma saling natap. Sampai akhirnya nyokap gue nyeletuk dengan pelan, oh Dimas yang dulu itu ya. Di situ gue langsung panik, langsung kayak, Dimas yang dulu maksudnya apa? Abis itu Dimas izin pulang duluan. Di situ gue tambah bingung lagi, cok. Mana nggak negur bokap nyokap gue, dan mereka pun juga kagak negur Dimas sama sekali. Abis itu gue masih kondisi bingung banget kan. Terus gue ditarik sama bokap gue buat ke kamar. Di sana gue udah mikir yang enggak-enggak. Kayak mungkin si Dimas itu musuhan sama bokap gue, atau mungkin si Dimas ngutang miliaran sama bokap gue. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak-enggaknya lebih enggak-enggak dari yang gue pikir. Abis masuk ke kamar bokap gue, dia langsung ngelus kepala gue terus bilang, Nara, jadi si Dimas ini dulu pernah deket sama papa. Dulu banget sebelum papa ketemu sama mama. Udah deh, nggak usah denger cerita lengkapnya, nanti kepanjangan. Tapi intinya, pacar gua itu mantan bokap gua sendiri. Ternyata bokap gua selama ini biseksual, Nul. Tapi gua nggak tahu. Nyokap gua juga tahu, dan ternyata selama ini cuman gua doang kagak. 26 tahun gue hidup cuman gue nggak tahu kalau ternyata bokap gue biseksual. Jujur ini dia hahanya itu hahaha sakit. Ini dia crash out parah, dia jadi gila. Dan si Dimas langsung minta maaf. Dia bilang dulu bokap emang pernah jadi bagian hidup dia, tapi udah lama banget. Dan dia beneran nggak nyangka kalau gue anaknya. Katanya dulu dia kenal bokap pas masih kerja bareng di Jakarta. Terus lost contact selama bertahun-tahun. Oh hell nah, bro. Oh hell nah. Hell nah. Gue udah capek banget sih. Gue capek lu. Gue udah minta ampun sama Tuhan. Kayak, Tuhan bangunin gue dari mimpi, Tuhan. Help! I mean like, it's not even mantan ibu kamu, tapi mantan bokap kamu. Sedangkan lu cewek. I was so shocked. Gue shock. Tapi bagian paling gila tuh bokap gue malah diem aja. Nggak marah, nggak ngomel. Cuma bilang kayak, ya udah, kamu pikirin sendiri aja ya nak, maunya gimana. Lu bayangin, gue nggak cuma pacaran sama mantan teman atau gimana. Gue pacaran sama mantan dari tempat gue tinggal dulu. Dalam kurung, biji bapak gue. Karena dulu gue sperma dia. Sakit banget kan? Sakit banget. Dia crash out gila, tapi badar again, crash out dia valid. Wajar, gue jadi dia, gue juga crash out kayak gini, men. Sekarang udah setahun lebih dikit gue masih pacaran sama Dimas. Tapi gue kepikiran, tiap kali dia peluk gue kepikiran terus, Nul. Apakah dia dulu juga pernah meluk bokap gue dengan cara yang sama? Di zaman gue masih hidup sebagai kentut bokap gue. Apakah dia memeluk gue dengan cara yang sama, Nul? Apa, Nul? Jujur ini agak sulit buat saya jawab ya. Pertama, saya nggak mau bayangin jadi diri Anda. Itu berat sekali. Kedua, gue capek. Oke, itu nggak respect. Gue tahu lu pasti lebih capek lagi jadi diri lu daripada jadi gue. Oke. Here's what I will do if I were you. Putus! Oke lah, aman dan sejahtera ya. Tapi tetap aja woy, ini mantan bokap lu. Dan gua nggak tahu bokap lu sekarang udah straight atau masih bi. Tapi lu bayangin kalau misalnya nanti lu pada udah nikah nih, setahun 2 tahun gitu lah. Tiba-tiba bokap lu selingkuh sama suami lu. Sakit gak tuh? Sakit banget pasti. Jadi mending kurangilah resikonya. Kurangi probabilitas kalau itu dapat terjadi. That were me though. If that were me, I would do that. Tapi Sender, kamu semangat terus ya. God bless you. Nara, wish you all the best. Semangat terus ya. Intermezzo sedikit. Teman-teman, anak-anak yang suka nontonin gua dan juga suka dengerin confession yang gila-gila kayak gini, atau suka nonton dia nggak pakai celana, btw ini pantatnya kelihatan. Mungkin kalian mikir kayak, aduh kangen Nul, tapi Nul cuma upload video seminggu sekali. Aduh lama banget. Enggak! Gue juga live stream di YouTube tiap jam 7:30 malam WIB. Dan di sana kita seru-seruan. Gue juga baca confession di sana. Dan yang lebih gila lagi, gue dengerin confession kalian secara langsung, guys.
Dan gak cuman itu guys, kita beneran seru-seruan yang gila banget. Kita nobar bareng. Kemarin kita nobar apa sih? Yang kasusnya si Jule itu, aduh itu gue bilang dia mirip Ning Ning, terus gue dihujat sama viewers gue. Enggak, itu gue salah. Ayo Jule. Keberadaan Julia Prastini alias Jule sekarang dipertanyakan publik setelah isu perselingkuhan dirinya tersebar di Oke, but not gonna lie, Jule cakep. Jujur Jule, please jangan marah teman-temanku yang ku sayangi dan ku cintai, please jangan marah. Tapi di wajah Jule aku melihat Ning Ning. Jujur di wajah Jule aku melihat Ning Ning. Jujur tolong jangan hujat saya, tapi di wajah Jule saya melihat Ning Ning. Jujur teman-teman. Terus kita bakal mabar, terus ngobrol-ngobrol bareng dan sebagainya. Jadi jangan lupa nyalain bel notifikasi, semua notif nyalain biar tahu kalau pas gua lagi live atau enggak pas gua upload video baru. Oke guys, sekarang kita akan masuki cerita ketiga. Aku melihat orang bun di Tokyo dengan cara lompat di depan mataku sendiri. Hai Noel, aku mau curhat soal pengalamanku melihat orang bun di Jepang dan itu nggak bisa hilang dari memoriku. First of all, siapapun yang meninggal, rest in peace, kiranya rohnya bisa tenang di kehidupan berikutnya. Terutama reaksi orang-orang Jepang yang gila. Ini bukan aneh, tapi mungkin lebih ke arah gelap. Tolong peringatan dulu, karena cerita ini mengandung unsur ininya. Oke, peringatan dulu guys, kalau kalian nggak kuat sama hal ginian, bisa di skip atau nggak usah ditonton lanjutannya, oke? Buat kalian yang suka soal Jepangan, pasti kalian tahu kalau di Jepang, terutama Tokyo, sering terjadi kasus Jadi pas COVID dulu aku pindah ke Tokyo dan sampai sekarang aku masih tinggal di Tokyo. 2 minggu setelah aku sampai di Tokyo, aku melihat orang dengan mata kepalaku sendiri dan literally berdiri di depanku. Jadi ini kejadiannya di hari Rabu pagi. Kereta di jalur tempat tinggalku menuju kampus, Seibu Shinjuku. Itu padat banget kalau pagi. To the point kaki kamu nggak bisa nyentuh lantai saking kamu kejepitnya di dalam. Waktu itu aku lagi ngantri kereta di gerbong 3 untuk kereta yang ke arah Seibu Shinjuku. Aku berdiri di barisan paling depan, sudah menyiapkan mental buat zombie apocalypse saking ramenya. Di jalur seberangku yang menuju ke arah sebaliknya juga rame. Aku ingat banget ada orang yang berdiri bawa tas kantoran di hadapan aku. Aku ingat banget ada kereta ekspres lewat di platform seberang. Terus aku tungguin itu. Aku tungguin kereta yang seharusnya ke Seibu Shinjuku. Aku mikir kenapa delay. Aku kira ya delay sebentar aja, mungkin ada sesuatu. Tapi ada pengumuman dari stasiun dan semua orang langsung pergi dari platform. Aku waktu itu nggak begitu tahu bahasa Jepang, jadi aku tungguin aja keretanya. Terus sambil nunggu, aku merhatiin platform seberang. Ada 2 orang polisi yang turun ke rel. Tapi waktu itu aku mikirnya kayak, ih so sweet banget ya polisi-polisi di sini. Aku diem-diem nge-ship polisi random itu. Dan di saat mereka lagi ngambilin benda-benda yang berserakan di tanah, aku kira ada orang jatuhin tasnya di bawah dan minta tolong polisi buat ambilin. Tapi setelah 30 menit, kok keretanya nggak datang-datang. Akhirnya dengan Google Translate, aku tanya sama mbak-mbak orang Jepang yang berdiri di samping aku. Mbak, ini kenapa ya? Kok delay lama banget? Mbak itu pun jawab pakai Google Translate juga. Ada personal injury. Oh, aku mikir mungkin ada yang kesleo atau orang mabuk bikin kacau gitu, Nul. Terus aku pas noleh ke kanan, aku kaget banget. Aku lihat ada polisi-polisi yang lagi ngumpulin tubuh-tubuh manusia. Aku lihat ada tangan berserakan di sekitar rel dan kepala manusia yang clean cut kepotong dan ada di atas rel kereta. Bener-bener masih ada rambutnya juga, matanya, hidungnya. Dan di sana aku menjerit kayak anjir, gila, edan. Terus mbak-mbak Jepang di sana tadi, dia malah ketawa. Ketawa, Nul. Aku pun langsung panik. Tanganku ikut dingin. Dan aku langsung pergi keluar stasiun. Gila. Jadi orang yang berdiri di sebelah platformku tadi, itu lompat. Dan polisi tadi itu menguntin tas dia yang jatuh ke tanah. Dan yang paling gila lagi, ketika kejadian itu terjadi, aku sama sekali nggak dengar ada orang menjerit. Orang-orang Jepang melihat ada yang bundir biasa aja. Bener-bener kayak aku shock. Karena yang aku bayangkan itu orang-orang Jepang ramah-ramah dan good attitude. Tapi ternyata mereka bisa nggak manusiawi gitu, Nul. Kayak ada orang yang tapi nggak ada yang panik. Nggak ada yang shock atau apapun. Mereka lebih memilih buat langsung telepon bos mereka dan pergi antri bis. Sementara orang-orang bundir itu biasanya bikin kalkulasi uang denda yang harus dibayarkan sama keluarganya. Karena keluarga dari orang yang harus bayar denda. Dan mahal atau enggak tergantung sama jam dan tempat dia Jadi misal ada yang benci banget sama keluarganya, dia akan milih buat tempat di stasiun mana dan kapan yang dendanya paling banyak. What? Woi, gue gak habis pikir anjing, beneran kan? Abis kejadian itu, aku sempat pergi ke psikolog, tapi tetap gak bisa lupain kejadian tersebut.
Anyway, kamu pernah ke Jepang kan, Noel? Aku nggak tahu kamu ngalamin kereta delay atau nggak pas di Jepang. Tapi biasanya kalau ada kereta delay kurang lebih sejam gitu, 90% itu alasannya karena ada yang bun. Dan ini sering banget kejadian di Tokyo, terutama di jalur kereta Chuo Line. Aku pernah ada 2 kali kereta delay karena bun dalam 1 hari di jalur itu. Dan kayak memang sering banget bun di jalur itu, parah. Dan di Seibu Shinjuku, aku udah pernah ngalamin lebih dari 3 kali stuck di stasiun karena ada orang yang... Oh my god! Gila banget! Biasanya juga kalau di tempat stasiun ada ambulans dan mobil-mobil parkir, kemungkinan besar ada tragedi bun. Di stasiun-stasiun besar sudah ada penghalang di platformnya untuk mencegah bun. Tapi di stasiun-stasiun lain itu banyak yang nggak ada. Baru setelah beberapa tahun tinggal di Tokyo, aku akhirnya sadar kalau misalnya ada delay karena ada yang bun, biasanya yang terganggu jadwalnya cuma di jalur yang terkait. Kecuali tempat TKP, karena polisi kan harus bersihkan darah-darah dan juga korban. Tapi melihat orang melompat ke kereta, langsung pakai mata kepala sendiri dan melihat badannya terpencar di mana-mana. It's such a wild memory. Apalagi setelah baru 2 minggu tinggal di Jepang. Gila! Sampai hari ini, setiap kali aku mampir ke stasiun tersebut, aku inget banget di mana posisi kepala saat itu dan noda-noda darahnya yang sudah menghitam. Anyway, itu di stasiun yang namanya Musashi Seki Station di jalur Seibu Shinjuku. Posisinya ada di dekat elevator atau tangga di platform. Di rel buat kereta dari Seibu Shinjuku ke Tokorozawa, Honkawagoe, atau Hajima. Please pray for him. Dan buat orang-orang yang lagi memiliki beban berat, jangan sampai kalian bun. Jangan kehilangan harapan. Dan kalau dunia ini seakan gak mengerti kamu, mungkin kamu bisa belajar mindfulness atau meditasi sesuai keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Dan kalau kalian merasa kesepian dan gak ada yang sayang sama kamu, percayalah, itu cuma pikiran kamu aja. Ada kok orang yang sayang sama kalian, at least 1 atau 2. Datang ke mereka dan cerita. Makasih ya Noel, may God bless you. Oh my god, this is so wild guys. Kalian nggak ngerti, ini bener-bener deg banget di jantung gue guys. Gue bener-bener ngerasa deg di hati gue sekarang. Dan truth be told, yeah, this is so insane. First of all, Sender, makasih banyak banget udah cerita kayak gini ke gue. Dan jujur ini ngebangunin sesuatu dalam diri gue. Dan bener apa yang dibilang sama Sender, apapun yang kalian laluin saat ini atau apapun yang sedang kalian tempuh mungkin terasa berat dan kayak aduh susah banget, aduh stres banget, aduh capek banget. Tapi please persevere, please tahan guys, please. Gue yakin kok pasti bakal ada sesuatu yang menunggu kalian ketika kalian udah ngelewatin semua ini. Dan hal itu bakal luar biasa buat hidup kalian. Sebenarnya kalau lagi bikin video gue nggak suka terlalu emosional atau kayak terlalu nampilin diri gue dan sebagainya. Karena gue nggak mau vibes-nya kayak negatif gitu, kayak I just want y'all to be happy, karena gue juga pengennya happy-happy sama kalian. But at the same time, I feel like ini perlu dikasih tahu juga. As you guys may have known, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu dari Instagram atau dari TikTok gue, I have this necklace. Ini, oke, buat yang nggak tahu artinya, this safety pin, it means kayak we gotta live. Kita harus hidup, apapun yang terjadi, kita harus tetap hidup. Gue mau lu pada janji sama diri kalian sendiri, sama Tuhan kalian, sama keluarga kalian. No matter how hard it gets, seberapa susah nanti kehidupan lu di masa depan atau saat ini, bunuh diri itu bukan jawabannya. Please, whatever it takes, sama kayak arti safety pin ini. Kita harus tetap hidup. For me and for y'all, okay? Love you guys. Oke deh, selesai juga cerita kita pada hari ini. Ya, dari 3 cerita tadi, kira-kira mana cerita yang paling berkesan buat kalian? Coba tulis di komen. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, sampai di detik ini dari awal, gue pengen dong coba kalian komen satu hal ini, biar gue tahu kalian semua bener-bener nonton gue dan dukung gue. Udah deh, sekian dan sampai jumpa. Sampai kita bertemu di episode berikutnya teman-teman. Bye 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 bye.